keberagaman ras dan suku yang ada di sekitarmu. keras ya Mas, bentar ya. Apa ini ya? Sebentar. Ya, enggak Mas, coba Mas. Ya, sudah Bu, keras. Sudah. Oh sudah. Ya Bu, kelompok kami anggotanya adalah Aisyah Wida, Apri Fitria, saya sendiri Dadang Prasetyo, Deviana, Fajar Kasana, Fuad Fitriati, selanjutnya Novia Dhani Bu. Ini jadi keberagaman ras dan suku di Indonesia adalah suatu kekayaan yang dimiliki. Nah itu keberagaman itu kalau tidak disikapi dengan bijak maka nanti akan menimbulkan kekacauan, bahkan nanti ada semacam pokoknya ketidakharmonisan. Nah itu kita sebagai bangsa atau on cam warga tapi negara yo yang nggak apa-apa. baik harus bisa menyikapi Oh, enggak. berbagai ras dan suku yang ada di sekitar. Nah, ada beberapa cara yang sudah kita Kameraku zoom kok gini ya tim, diskusikan Bu, tentang cara menyikapi goyang-goyang tapi ini yang buat keragaman ras dan suku lainnya yang itu ada di normal. sekitar. Loh, Langsung loh, saja goyang-goyang gitu. cara Kenapa? apa sikap-sikapnya. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Sini menghormati perbedaan antara individu yang berbeda, baik dalam pandangan hidup, kepercayaan, atau Tapi budaya. emang itu bukan karena Yang laptopnya kedua adalah belajar tentang kebudayaan. Belajar tentang nek aku kebudayaan pakai mengenal WA apa istiadat lu berbeda biasa gitu dapat normal. membantu kita memahami latar belakang orang lain. Yang ketiga, membuka diri terhadap pengalaman baru. Yang keempat, menghindari prasangka. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Yang keenam, menghindari diskriminasi. Dan yang ketujuh, memperjuangkan kesetaraan. Dan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Novia Dhani. Oh masih yang Oke, hati-hati. sebentar Mbak Novia, tadi kejajar. Yang kedelapan ini ada meningkatkan pemahaman. Yang kesembilan menjalin hubungan baik. Dan yang kesepuluh mendorong inklusi. Nah, selanjutnya Mbak Novia, Mbak Novia. Dalam menyikapi keberagaman ras dan suku yang ada di sekitar, kita harus mempunyai sikap toleransi, di mana ini merupakan suatu cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya. Contohnya dengan mengikuti kompetisi kebudayaan, lomba tari tradisional atau teater, serta mementaskan budaya tradisional. Yang ketiga ada mempelajari budaya daerah. Contohnya di sini ada tarian daerah, ada lagu dan alat musik khas daerah, bahasa daerah, pertunjukan khas daerah, dan lain sebagainya. Next, Mas Dadang. Contoh sikap kita dalam menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada menerima perbedaan pendapat saat ada diskusi. Jadi, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada teman. Begitupun juga ketika teman berpendapat, kita harus bisa menerimanya. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, ada menjenguk teman saat sedang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Jika ada teman yang tidak membawa peralatan sekolah, kita bisa meminjamkannya. Yang kelima, ada melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Mbak Apri. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Apri. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi
dari Mbak Novia Dani, selanjutnya adalah ada 3 cara menyikapi keragaman dengan toleransi. Nah, itu yang pertama itu adalah dengan memahami dan menerima keberagaman tak dapat dipungkiri. Dalam kehidupan sehari-hari selalu ada kita itu menemui berbagai keragaman seperti itu. Nah, sebagai makhluk manusia sosial, kita tidak dapat acuh terhadap orang lain yang berbeda dari kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menghargai pendapat. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Dalam memecahkan masalah, pasti banyak yang melontarkan pendapat. Kita tidak boleh melarang atau memaksa kehendak pribadi. Dengan menghargai pendapat orang lain, permasalahan akan segera terpecahkan dan tidak ada omongan di belakang setelah selesainya musyawarah. Next, Pak Dadan. Yang ketiga adalah sikap peduli dan empati. Nah, memiliki sikap peduli dan empati dapat menumbuhkan toleransi. Apabila seseorang tertimpa bencana, kita juga harus merasakan kesedihannya dan juga membantunya. Dengan sikap saling peduli dan saling membantu, tidak ada lagi warga Indonesia yang kekurangan karena tertimpa bencana. Seperti itu. Nah, ini contoh toleransi di kehidupan nyata. Nah, ini dulu saya pada waktu bekerja itu saya memiliki teman itu dari Medan, dan dia itu orang Batak dari Medan yang bermarga Huta Galung. Nah, teman saya itu memiliki sifat itu yang dia wataknya itu keras dan dia suka seperti itu berbicara itu ceplas-ceplos apa adanya, jadi jujur apa adanya seperti itu. Nah, kadang-kala dari keceplosan berbicara ceplos-ceplosnya dan kejujurannya itu terkadang itu menimbulkan ada teman saya yang bekerja di situ merasa tersinggung atau bahkan terjadi perselisihan seperti itu. Nah, akan tetapi dengan lama-kelamaan bersama dalam satu ruangan kerja, akhirnya teman-teman dalam suatu kerja itu bisa memahami karakter dia yang dari Batak itu tadi, seperti itu. Dan akhirnya dari teman-teman satu ruangan atau satu kantor itu bisa saling beradaptasi dan menghargai seperti itu. Seperti itu, Ibu. Presentasi dari kelompok kami. Silakan ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Monggo, dipersilakan. Ya. Ini kelompok 2 ya, Mbak, semuanya ya, Mbak ya? Ibu, kelompok 2, Ibu. Ya, oke. Silakan, mungkin ada tanggapan. Saya, Bu. Ya, ini Mbak siapa? Yuli, Bu. Mbak Wahyu ya? Nggih. Ya. Silakan Mbak Wahyu. Terima kasih, Bu. Tanggal PPG ya. PPG gelombang 2. Ya. Betul, Ibu. Ya, Mbak Wahyu. Oke, Ibu. Untuk kelompok 2, saya ingin bertanya terkait dengan contoh toleransi di kehidupan nyata tersebut. Itu kan dari sisi kita ya, Mbak. Kalau kita punya teman orang Batak, terus dianya keras, akhirnya sering berselisih. Nah, apakah Mbak Apri ini punya pandangan tentang bagaimana sudut pandang si teman Mbak Apri ini yang orang Batak? Apakah mereka memandang kita juga seperti itu atau bagaimana, Mbak? Terima kasih. Ya. Maaf, ya, terima kasih Mbak Yulia. Maksudnya memandang seperti itu seperti yang gimana Mbak? Maksudnya toleransi seperti itu ya? Iya, kan kalau kita memandang orang Batak dianya keras. Nah, kalau orang Batak, memang orang Jawa itu kan pasti kok lemah-lemah, lemah lembut kayak gitu. Nah, apakah si temannya Mbak Apri ini juga berpikiran seperti itu dan bagaimana juga cara dia bersikap gitu, Mbak? Kalau sebenarnya teman saya itu untuk sikapnya itu kadang itu kayak berubah-ubah gitu loh Mbak, sebenarnya dia tuh. Nah, jadi pernah untuk yang permasalahan ini kayak gitu tuh pernah dia itu teman satu kantor saya itu pernah nggak diajak omongan itu selama kurang lebih 1 bulan kalau nggak 2 bulan, padahal itu satu ruangan seperti itu. Nah, awalnya teman-teman juga kaget Mbak, seperti itu. Awalnya teman-teman juga kaget.
Nah, akan tapi saya nggak waktu seperti ada waktu luang kayak gitu, saya tanyain ke dia, maksudnya kenapa kok seperti itu kayak gitu. Kalau misalnya ada apa bisa bisa dibicarain kayak gitu loh Mbak. Nah, akan tetapi dia itu juga tiba-tiba jadi kayak tiba-tiba apa namanya dimain kayak gitu Mbak, seperti itu. Gimana Mbak Yulia? Berarti dari sisi temannya Mbak Api ini nggak pernah cerita gitu ya, bagaimana cara dia memandang kita gitu loh. Iya, jadi kadang itu Mbak, dia mau ceritanya tuh kalau kita sudah tanya duluan, seperti itu. Jadi pernah saya itu waktu istirahat kumpul makan kayak gitu, kamu kenapa kayak gitu. Terus dia itu kadang mau cerita, kadang juga enggak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya menilai dari sisi pribadi teman saya itu dia baik. Dia itu intinya kalau berteman itu setia gitu loh Mbak. Maksudnya dia tuh kalau untuk peduli, misalpun dia sudah seperti misalnya sudah ada yang misalnya kayak mengejar dia, kamu kok misalnya kayak gitu ceplos-ceplos kayak gitu, tapi dia itu masih intinya misalnya ada berbagi makanan gitu ya Mbak di kantor, dia itu masih kayak peduli Mbak, tadi kamu sudah ambil belum kayak gitu. Iya seperti itu. Makasih ya Mbak. Mungkin izin menambahi, bolehkah? Ya, monggo silakan. Iya monggo Mas Brizan. Ini saya bisa sedikit bercerita ya terkait dengan toleransi di Ini kehidupan sama nyata. Mas Silvan. Brisen Bu, Oh ya, monggo Nggih. Mas. Mohon maaf Bisa. izin off cam dulu karena Ya, nggak apa-apa, kameranya kadang itu Ya. trouble. Itu jadi saya punya anak kos itu kebetulan 2 orang itu dari Medan. Dan kalau untuk mereka itu ceplas-ceplos karena saya lihat itu mereka dalam berbicara itu ya apa adanya, nggak kayak kita orang Jawa gitu kan, masih ada rasa sungkan kalau misalkan kita nggak sesuai sama keinginan, jadi kita pendem aja. Kalau mereka kebanyakan ya disampaikan semua kepada saya selaku pemilik kos, daripada nanti mereka bilangnya itu bicara di belakang, lebih baik ngomongin secara langsung Pak, itu seperti itu. Nah kalau saya melihatnya, oh kok Mas apa namanya ya pernah kayak gitu, itu saya tanyakan juga ke mereka, apa nggak sungkan Mas misalkan kalau gitu sama kayak teman-teman kosnya, kadang mereka juga negur kalau misalkan kayak musik terlalu keras, kadang kan kita juga sungkan untuk menegur. Itu mereka ya lebih baik ngomong apa adanya daripada nanti ngersulo di belakang, karena kan kalau sesama orang cowok itu lebih enak ya. Kalau mungkin untuk saya lihat juga kalau dari segi ceweknya itu kan ada juga kalau teman-teman yang kadang kan sering ngumpul di sini juga, itu ya mereka lebih baik pada ngomong apa adanya, enggak kayak orang Jawa gitu kan lebih banyak sifat sungkannya itu tadi, seperti itu. Kalau saya rasa mereka cara toleransinya ya itu tadi, apa mereka ya setidaknya udah bercerita, daripada nanti saya menegurnya tidak secara langsung, mendengar dari orang lain, lebih baik saya tegur secara langsung. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Mas Mbak. Itu sebagai contoh-contoh bagaimana kita bisa menghargai, maksudnya mempunyai rasa toleransi ya, karena setiap suku, setiap daerah itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kalau seperti contoh tadi kayak orang Sumatera Utara, khususnya di daerah yang pelosok itu memang nada bicaranya tinggi, ya. Tapi memang itu sudah seperti itu, gitu ya. Cara bicara dan logatnya. Seperti kayak logat Jawa yang ngapak-ngapak itu kan juga kayak kasar banget Jawa, tapi ya memang seperti itu, gitu ya. Memang udah daerah seperti itu. Beda dengan kalau yang di Solo ya halus tapi menusuk dari belakang. Orang Solo itu gitu-gitu ya. Makanya belangkonnya itu kan ada di depan, unjulnya ya orang Solo ya, karena di depan baik, belakangnya tahu-tahu dah menusuk ya. Nah gitu. Jadi memang tapi bagaimana kita bisa mentoleransi seperti itu. Tapi walaupun kadang-kadang kita batin ya, ngomongnya kasar banget ya gitu. Tapi ya orang apa orang penak gitu ya. Ibaratnya seperti gitu. Nah sekarang gini,
Itu kalau kita Coba Mas. sama teman ya kita. Nah, saya mau bertanya nih, siapa yang bisa menjawab monggo ya, tidak harus yang presentasi. Lalu bagaimana ya yang harus Mbak Mas persiapkan dalam kaitannya Anda itu nantinya sebagai guru yang profesional? Apa yang dan bagaimana ya, maksudnya bagaimana atau strategi apa yang bisa Anda lakukan ketika nanti Anda mengajar di suatu sekolah gitu ya, utamanya kepada siswa, menumbuhkan rasa toleransi gitu ya, dengan adanya keberagaman gitu. Kebanyakan kalau masih memang harus dipupuk ya, rasa toleransi dan terutama keberagaman ya, bahwa tidak selamanya yang berbeda itu adalah hal yang tidak baik, tapi dengan adanya perbedaan yang banyak itu semakin indah gitu. Nah, ini bagaimana ya yang harus Anda lakukan atau Anda persiapkan atau strategi apa yang Anda akan lakukan ketika atau memunculkan apa namanya rasa toleransi ya, rasa toleransi kepada siswa gitu ya. Rasa toleransi kepada munculkan rasa toleransi dengan adanya keberagaman ini kepada apa yang perlu Anda lakukan, strategi apa? Monggo silakan siapa yang bisa memberikan solusi ya. Tidak harus yang presentasi ya. Jadi apakah harus kita mengajarkan secara teori melulu ya? Mungkin tidak ya. Jadi biasanya kok siswa itu lebih suka ke arah yang sifatnya praktis mungkin ya. Nah, mungkin ada yang bisa membantu pertanyaan saya. Halo? Jadi berarti saya harus menunjuk ya. Anda calon guru profesional nanti kalau Anda bertanya kepada siswanya, terus seperti ini nih, diam gitu ya. Salah satu alternatif yang terakhir, ya mau nggak mau suka tidak suka, ya tunjuk aja, ya seperti ini. Oke, saya ingin tahu deh, gimana nih menurut Mbak Titi Upasari. Kiranya kalau Anda nanti menjadi guru profesional, apa yang harus Anda lakukan untuk mengajarkan kepada siswa dengan adanya keberagaman itu ada sesuatu yang indah, bukan hal yang menjadikan perbedaan, menjadikan satu hal yang jadi perpecahan. Terima kasih. Saya izin menjawab. Cara saya untuk menumbuhkan rasa toleransi kepada siswa dengan bercerita, Bu. Dengan menceritakan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Misalnya keberagaman suku, adat, keberagaman agama, serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sehingga peserta didik itu dapat mengetahui bahwa di Indonesia ini memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Selanjutnya saya juga akan mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti lagu-lagu daerah atau tarian daerah, ada juga makanan tradisional sehingga dapat menumbuhkan rasa toleransi pada peserta didik. Begitu Ibu. Hanya itu. Padahal Anda tidak. Lalu bagaimana integrasinya ke mata pelajaran nantinya yang akan Anda lakukan? Oke, saya ingin tahu coba sekarang yang cowok. Yang merasa dirinya cowok siapa ya? Oke nih, Panggi Yuwono. Ya, gimana Mas? Baik Bu, Ya, terima kasih untuk waktunya Bu. Baik, Ya. mungkin untuk terkait kegiatan pembelajaran di sekolah, tentunya ini kan berkaitan dengan, sepertinya saya Bu. Saya kan orang ngapak Bu, kebetulan. Kebetulan saya orang ngapak. Ayah saya, ibu saya juga dari ngapak-ngapak dari Gombong, Kebumen. Jadi saya dari Cilacap Bu. Jadi ketika proses pembelajaran, ketika saya di Solo, tentunya kan ada sedikit perbedaan terkait bahasa Bu. Di mana dari orang ngapak memang cenderung seperti yang Ibu bilang bahwa orang ngapak orang penak Bu. Biasanya seperti itu. Orang ngapak Ketika dalam proses pembelajaran,
saya kenalkan Bu. Jadi saya juga memperkenalkan bahasa saya perkenalkan kebiasaan orang-orang yang ada di Cilacap, terutama terkait kebudayaan di Cilacap, untuk memupuk rasa bahwa oh ternyata tidak usah jauh-jauh di Jawa saja, di Jawa Tengah, bahkan di Cilacap itu ada budaya A, B, C. Contohnya seperti kalau di saya kan daerah Cilacap pinggir pantai Bu. Nah, itu kan terkait sedekah laut. Saya juga memperkenalkan oh ini loh di Cilacap selain ada bahasa ngapak yang punya ciri khas sendiri untuk memperkaya wawasan mereka terkait bahasa, tapi juga ada beberapa kebudayaan-budaya yang seperti kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang ada di Cilacap seperti itu. Sedikit banyak sih itu memberikan gambaran kepada mereka bahwa Indonesia itu penuh dengan keberagaman adat istiadat dan ras dan suku seperti itu. Oke, hanya itu ya. Makasih Mas, sorry kok Mas lagi. Oke. Mungkin ada yang kok saya masih belum nih dari dua ini saya masih belum menemukan ini ya sesuatu yang greget gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu guru lakukan? Mungkin praktisnya, dan itu kalau sekarang gini, kalau Anda itu nanti suatu ketika ngajarnya ini kan ekonomi ya, bukan ngajar tentang apa. Nah, yang saya inginkan bagaimana integrasinya itu ya, mengajarkan itu kepada siswa. Kan nggak mungkin Anda atau mungkin bisa juga ya, saya nggak tahu kalau sekarang ada aturan yang kalau sekarang itu kan menumbuhkan rasa nasionalisme, katakanlah sebelum pelajaran siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu-lagu nasional gitu ya. Nah, ini kalau contoh praktisnya strategi yang dilakukan guru ya, jadi Anda bayangkan Anda itu sebagai guru ekonomi ya, bukan guru budaya, tapi guru ekonomi. Apa yang harus Anda lakukan nih untuk mengajarkan kepada siswa dengan adanya keberagaman itu adalah sesuatu yang memang pasti akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Seperti siswa kan nggak mungkin satu kelas itu semuanya dari Solo gitu kan ya. Tadi Mas Panggis mengatakan dari Cilacap aja mungkin setiap daerah di Cilacap mungkin bahasanya juga beda-beda gitu ya. Artinya yang ngapak-ngapak, tapi ada ngapak yang halus, ada ngapak yang kasar, saya nggak tahu gitu ya. Tapi itu adalah keragaman logat gitu ya. Nah, yang saya inginkan bagaimana ya, Anda itu ngajar ekonomi, tapi Anda harus mengajarkan juga menerapkan keberagaman gitu ya, yang menyatakan bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang bukan menjadi halangan atau hambatan dalam apa bersosialisasi. Nah, saya ingin tahu nih gimana nih strateginya atau praktisnya. Ya, mungkin ya Mbak siapa nih, Mbak Mutiara? Ya, gimana Mbak Mutiara? Iya. Kalau dari saya sebagai insya Allah guru profesional guru ekonomi, pada saat pembelajaran untuk mengajarkan pada anak didik saya tentang keberagaman dan toleransi, lebih pada saat konsep itu. Jadi pada saat ada kasus, ada proyek, itu saya bikin kelompoknya itu tidak boleh saling memilih, jadi memang harus campur. Nah, dengan itu kan setiap kelompok yang bercampur itu nanti dia akan belajar Bu bagaimana saling mengungkapkan pendapat yang berbeda, setelah itu saling menerima pendapat satu sama lain. Nah, itu anak-anak juga akan belajar untuk bekerja sama seperti itu, bisa menciptakan sebuah mufakat. Nah, itu salah satu contoh praktis dari saya itu untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana bertoleransi dan menyesuaikan keberagaman dari setiap kelompok seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mutiara, ini sedikit sudah mengena ya. Artinya memang ketika ada suatu kelompok belajar, pembentukan kelompok belajar, memang diusahakan meskipun siswa itu dibebaskan untuk memilih mencari kelompoknya, tetapi dikasih rambu-rambu bahwa tidak boleh memilih yang pintar-pintar semua, yang bodoh-bodoh semua gitu ya, atau saya nggak suka tuh dengan orang Solo, saya nggak suka, nggak boleh gitu. Jadi ada rambu-rambu di mana siswa dalam membentuk kelompok, sehingga dengan ada keberagaman itu siswa bisa memahami dan saling mempunyai toleransi gitu. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Atau mungkin ada yang lain, silakan
eh, ada masukan lagi, monggo. Ya, jadi perlu ada suatu integrasi gitu ya. Jadi membiasakan siswa untuk mengetahui, menyadari bahwa di sekelilingnya itu memang ada suasana yang tidak homogen gitu ya. Suatu ketika akan terjadi heterogenitas yang tinggi, mungkin ketika di masyarakat atau mungkin di lingkungannya itu akan terjadi seperti itu. Nah, itu kalau sudah terbiasa dengan memberikan contoh-contoh praktik atau kebiasaan yang memang itu terintegrasi di dalam proses pembelajaran, siswa akan terbiasa gitu ya. Jadi wah, besok kalau dia sudah usia 17 tahun, dia harus mengikuti pemilihan umum. Ya, di situ pasti banyak partai yang beragam bentuknya. Ya nggak apa-apa, jadi nggak zamannya saya dulu hanya 3 gitu ya, partainya itu, terus sekarang banyak. Tapi itu contoh-contohnya saja. Jadi ada beragaman yang berbeda itu menjadikan siswa lebih memaknai bahwa itu ada sesuatu yang bukan hambatan gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau udah 17 tahun ya sudah, biar aja banyak itu ya, banyak partai politik yang maju, kayaknya biar aja nggak apa-apa ya. Malah beragam itu malah indah gitu ya. Oke. Oke, mungkin ada masukan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut yang kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Oke. Oke. Baik Bu, mohon izin mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Udah Mas. Oke, PPT-nya sudah terlihat ya? Sudah di slideshow Mas, coba. Baik Bu. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap pola perilaku bangsa Indonesia. Nah, sebelum menyampaikan presentasi, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya menyimak presentasi yang saya sampaikan, sekaligus juga mengajak diskusi teman-teman bahwasanya perilaku kita itu terhadap keberagaman di sekitar kita sebenarnya sangat dekat. Seperti itu Bu. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Mas Grizan, Mbak Eka, Mbak Indri, Mbak Mia, Mas Mustaqim, Mbak Titi, saya sendiri Reza Eki Prasetyo, kemudian ada Mbak Wahyu Yulia, ada Mbak Silva, kemudian ada Mas Bahrul. Oke, langsung saja saya sampaikan yang pertama, bahwasanya keberagaman masyarakat Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola perilaku bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut membentuk keberagaman budaya, tradisi, agama, pandangan hidup yang mempengaruhi cara hidup dan perilaku masyarakat Indonesia. Sebelumnya pola perilaku itu bisa disamakan dengan kebiasaan yang sudah terbentuk akibat dari berinteraksi antara sesama masyarakat Indonesia. Kemudian beberapa pengaruh yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu toleransi dan respek terhadap keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia membentuk rasa toleransi dan respek terhadap keberagaman yang ada. Nah, ini dari yang pertama ini bagaimana perilakunya? Ya, contohnya salah satunya yaitu mengenai kebudayaan yang ada di Bali, yaitu ada salah satunya ada Nyepi ya, hari raya Nyepi ya kalau nggak salah. Itu diperingati masyarakat Bali. Walaupun diperingati masyarakat Bali, masyarakat di luar Bali juga ikut menghormati adanya tradisi tersebut. Bahkan pemerintah juga menginisiatif untuk membuat tanggal merah pada hari raya Nyepi tersebut. Nah, itu salah satu bentuk perilaku dari masyarakat Indonesia terhadap
keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia menghormati dan memahami perbedaan yang ada sehingga membentuk harmoni dan kerukunan dalam berinteraksi satu sama lain. Karena adanya perbedaan, tentunya masyarakat itu saling menghormati, menjaga kerukunan dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua, keterbukaan dan kemauan belajar. Nah ini, keberagaman masyarakat Indonesia membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari dan memahami kebudayaan, tradisi dan pandangan hidup yang berbeda. Nah, saya ambil contoh ini di kelas kita saja, Bu. Ini di kelas kita saja dari berbagai daerah, tentunya membawa tradisinya masing-masing. Seperti saya, misalnya dari Wonogiri. Ini berkenaan dengan bahasa yang saya gunakan sehari-hari. Misalnya dalam penyebutan lapar, kalau bahasa di daerah saya menyebutnya luwe, begitu. Masyarakat beda lagi, nanti ketemu Mas Panggi. Mas Panggi dari Cilacap ya, orang apa? Kalau Cilacap bahasa daerahnya lapar apa Mas? Kencot. Mas Panggi. Kencot, Mas. Nah iya. Iya, saya pertama dengar itu di Semarang, kencot itu apa sih sebenarnya? Oh ternyata kencot itu lapar. Orang lapar, saya mau kantin dulu Mas, kencot itu apa? Saya pikir kok bahasanya kencot loh, kok aneh banget loh. Pertama saya dengar gitu. Kemudian beda lagi, nanti ketemu Mas Iftirul dari Kudus ya Mas. Bahasa laparnya, bahasa daerahnya lapar apa Mas? Ngeleh, Pak. Ya ngeleh, nah ya beda lagi. Ngeleh itu apa? Kok beda lagi? Nah ketemu di daerah di Solo ini. Nah saya belajar, oh ternyata bahasa daerahnya masing-masing itu berbeda. Nah saya dari situ saya belajar, oh ternyata beragam ya, berbeda ya. Masalah penyebutan lapak saja di daerah masing-masing ternyata berbeda. Itu Bu. Kemudian selanjutnya berkurangnya diskriminasi dan konflik. Keberagaman masyarakat membantu mengurangi diskriminasi dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan. Nah, ini agak gimana gitu mungkin saya bacanya. Nah, saya luruskan dulu. Karena Indonesia itu apa ya? Saking banyaknya, saking beragamnya, sehingga perbedaan itu merupakan satu hal yang wajar. Seperti itu. Berbeda lagi ceritanya di negara A, saya sebut saja negara A itu. Ada diskriminasi antara kulit putih terhadap kulit hitam. Gitu, pernah dengar ya? Ya. Pernah dengar. Karena cuma ada dua perbedaan itu antara kulit hitam dan kulit putih. Sedangkan di Indonesia saja, wah, kulitnya macam-macam. Ada yang kulit sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang putih banget, ada yang hitam-hitam banget. Gitu. Jadi karena sudah terlalu banyaknya keberagaman Indonesia, itu justru menganggap perbedaan ini mengurangi konflik karena terlalu banyak keberagaman bangsa Indonesia itu. Jadi ya ini perilaku kita terhadap menyikapi keberagaman ini sudah dianggap sering kita temui. Gitu. Kemudian masyarakat Indonesia dapat berinteraksi satu sama lain dengan baik dan menghormati perbedaan yang ada. Namun meskipun memiliki pengaruh positif, keberagaman masyarakat juga dapat muncul masalah jika tidak diterima dan diterapkan dengan baik. Nah, seperti tugas kita sebagai guru di kelas ya, walaupun sudah adanya keberagaman ini, tentunya sebagai guru juga memberikan penguatan bahwasanya perbedaan itu sesuatu yang wajar dan sebenarnya kita sering menemui dan sering melakukan terhadap sikap kita menunjukkan perilaku kita terhadap perbedaan tersebut. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan atau masukan dari kelompok yang lain, saya persilahkan. Ya, monggo silakan. Ayo, monggo. Ini ya, silakan. Reza.
Ya, Ya, Mas Reza, gimana? yang Mas Hifdirul gimana? Izin bertanya ya Mas. Iya. Tadi kan Mas Reza kan membahas tentang terkait itu ya, bahas bahasa ya Mas ya. Iya. Ya. Saya ingin tahu pendapatnya Mas Reza aja sebenarnya. Kan ketika kita, seperti contoh saya sendiri ya, saya kan udah mengenal berbagai karakter orang-orang ya, terutama dari budaya-budaya bahasa. Nah, secara tidak langsung itu tuh di alam bawah sadar tuh kadang itu Mas kecampur-campur sama sadar. bahasa. Mas Irul di bawah alam sadar itu yang kayak gimana? Mas? Mimpi kali. Maksudnya kadang tuh terucap bahasa ngapak juga muncul karena kan sering bergaul dengan orang-orang ngapak seperti itu Bu, misalnya contohnya. Nah, ketika saya kembali ke Kudus atau pulang ke Kudus, saya berinteraksi dengan orang-orang Kudus, itu kan kadang orang Kudus kan teman saya yang dari Kudus itu bahasa apa gitu loh, maksudnya kayak kaget, terus kamu Kudus tapi enggak Kudus, orang Kudus, seperti itu Bu. Jadi menurut Mas Reza, apakah kita yang akhirnya dalam tanda kutip itu terkontaminasi bahasa teman-teman itu baik, atau kita harus apa ya istilahnya harus mempertahankan identitas kita sebagai orang Kudus gitu loh Mas. Menurut Mas Reza itu gimana? Bisa di ya, ya paham sendiri, saya juga paham. Ini ya menurut saya juga baik saja sih sebenarnya, nggak ada sisi negatifnya. Justru dengan Mas Hifdirul membawa budaya yang ada orang ngapaknya, justru mengenalkan ke daerahnya masing-masing. Oh ternyata bahasa di daerah yang lain itu berbeda. Berbeda itu kan nggak selamanya buruk. Juga mereka mestinya juga malah belajar, oh ternyata kebudayaan atau bahasa orang lain itu ternyata berbeda. Justru dari perbedaan itu mereka belajar. Menurut saya seperti itu. Menurut saya itu hal yang baik saja menurut saya. Jadi misal dari orang Kudus kan, kadang teman saya ini kan itu ya Mas. Kamu ini orang Kudus tapi orang kayak orang Kudus mau hidup banget. Karena lebih banyak membaur dengan yang tadi ngapak-ngapak gitu ya Mas ya, sehingga Kudusnya hilang. Oke, Mas Muhammad Firul ini mungkin jaringannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ya. Siapa nih? Menanggapi Mbak Novia. Oke, Mbak Novia. Terkait pengaruh keragaman masyarakat yang ada di Indonesia terhadap pola perilaku ini, menurut saya malah justru menyebabkan tentang munculnya konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jika ada salah satu golongan atau orang satu suku menyinggung ras yang lain, dan di sini rentan adanya konflik. Jadi kalau dijelaskan Mas Reza tadi, dengan adanya banyaknya keragaman, justru kita sudah terbiasa, jadi tidak ada diskriminasi. Tapi di kenyataannya masih suatu hal tersebut merupakan suatu hal yang sensitif untuk dibicarakan di masyarakat ramai, gitu. Jadi malah saya memandangnya adanya keragaman di sini rentan adanya konflik jika orang-orang yang bersangkutan tidak memiliki rasa toleransi. Kunci utamanya di sini menurut saya hanya toleransi. Bagaimanapun penanganan pemerintahnya, aturan apapun yang dibuat, tapi jika masyarakatnya tidak memiliki rasa toleransi, tentu konflik tetap akan muncul. Begitu Ibu. Ya, pandangan saya. Ya benar Mbak, benar. Apa yang dikatakan oleh Mbak Novia itu benar. Semakin banyak keberagaman heterogenitas itu emang rentan, itu betul. Tetapi gini Mbak, itu tadi ya, kita nggak bisa bayangkan kalau di Indonesia yang begitu banyak ragam budayanya. Sekarang di Cilacap aja deh, atau di Jawa Tengah aja, antara kita bisa, kalau nggak bisa punya rasa toleransi ini, antara Wonogiri, Ngapak gitu, terus
dengan bahasa yang beda, dia orang Wonogiri atau orang Solo menganggap bahasa ngapak itu bahasa yang kasar, terus sukanya ya tidak menghormati dan sebagainya, itu bisa terjadi berantem nanti. Itu benar ya. Nggak usah antar provinsi, antarin aja wilayah itu bisa. Tapi itu tadi Mbak, inilah yang menjadi tantangan Anda ke depan, dan tantangan kita semua mestinya ya, bukan pemerintah, tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita semua. Bagaimana kita bisa mempunyai rasa toleransi tadi itu Mbak. Nah tadi makanya kan saya tadi tanya, bagaimana sih rasa atau bagaimana menumbuhkan atau menjadikan apa namanya, atau strategi apa yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran untuk keberagaman ini bukan menjadikan suatu hal yang hambatan gitu ya. Nah itu tadi salah satunya kan dijawab, biasakanlah dengan apa, katakan yang sederhana di dalam proses pembelajaran, membentuk kelompok, jangan hanya dari satu kelompok saja, misalnya yang pintar-pintar enggak gitu, atau hanya yang dari kelompok cewek-cewek semua, jangan, atau kelompok dari yang Solo-Solo semua, enggak. Dengan begitu toleransi itu akan terbiasa gitu ya Mbak ya. Benar, memang heterogenetas yang tinggi itu rawan, itu benar itu ya. Makanya orang luar itu kan melihat bangsa Indonesia kok bisa ya dengan 5 agama katakan yang diakui, dengan banyaknya ragam budaya, kok bisa ya hidup berdampingan. Itu kan yang menjadi tanyaan orang lain. Coba kalau Anda bisa lihat di negara-negara lain yang hanya 2 agama saja, mesti yang minoritas itu pasti hancur gitu ya. Ya seperti yang kasusnya Rohingya itu ya, itu kan ngeri banget. Jadi kita tuh bersyukur banget tinggal di Indonesia ini dengan yang banyak perbedaan, tapi kita bisa toleransi gitu. Walaupun kalau terkadang ada percikan sedikit itu bisa jadi muncul salah. Itu tuh waktu-waktu yang sekitar tahun 90-an ya, kalau nggak salah, itu ngeri banget kejadian itu. Sebetulnya itu juga bisa jadi karena mungkin ada isu-isu politik yang dialihkan gitu. Itu bisa juga, sehingga yang itu yang harusnya segera diselesaikan tidak diselesaikan, terus karena ada isu yang seperti ini, nah jadi rame gitu ya. Itu bisa jadi gitu. Jadi banyak faktor kan, karena orang lain, bangsa lain itu nggak senang kok ngeliat orang Indonesia itu adem ayem, maunya tuh di Indonesia itu bergejolak gitu ya. Nah kalau Indonesia bergejolak kan nanti hancur. Nah tinggallah orang negara lain itu bisa masuk dengan mudah. Nah sebetulnya itu yang menjadikan ini yang gini ya Mas Mbak, ke depannya memang bukan lagi yang suatu negara itu terkenal dengan produknya, bukan, tetapi ideologinya. Jadi kalau kekuatan itu bukan kekuatan dari hasil produksinya yang bisa dijual di negara-negara lain, bukan. Tetapi kedepannya adalah kekuatan bangsa itu ada di ideologinya. Nah Indonesia sudah punya yang kuat ideologinya. Nah disitulah yang dilirik oleh bangsa lain. Kalau Indonesia ini kalau bisa kuat, nanti bangsa lain bisa hancur gitu ya. Nah makanya terkadang kita tuh dengan ada provokasi sedikit aja udah mudah gampang gitu ya. Padahal itu sebetulnya kita tuh lagi di, jangan-jangan bangsa kita tuh memang lagi mau dihancurkan dengan cara itu tadi, menyerang dari toleransi keberagaman yang sudah kuat, yang sudah kokoh, itu bisa jadi kayak gitu. Ya makanya hati-hati kalau seandainya ada isu-isu yang memang akan memecah belah kita, itu kita jangan terprovokasi gitu. Nah inilah yang menjadi tantangan Anda sebagai nanti kedepannya menjadi guru yang profesional, bagaimana nih mengajarkan kepada siswanya untuk supaya tidak hal itu terjadi gitu ya. Jadi tidak mudah terprovokasi, mempunyai toleransi yang tinggi, itu adalah tanggung jawab. Nah tapi maksudnya kalau itu dibiasakan dalam kegiatan proses pembelajaran, jadi ya nantinya dia akan kuat, mempunyai rasa persaudaraan yang kuat. Sekarang gini aja deh, Anda kalau ke daerah ya, atau suatu ketika Anda seperti ini, saya rasakan banget ya, dulu ketika saya pertama kali ke Solo tahun 86 itu sekolah di Solo, saya tuh ketemu orang Jakarta tuh rasanya kayak jadi saudara gitu ya, padahal kita tuh nggak saling mengenal gitu ya, padahal kita tuh beda suku, tetapi setelah bercerita aslinya mana Jakarta, kita rasanya senang gitu ya. Itu yang seperti itulah yang akan menguatkan kita gitu ya. Nah dalam proses pembelajaran itu yang perlu kita biasakan, sehingga rasa persaudaraan meskipun kita berbeda itu kita akan tetap mempunyai kekuatan yang bagus gitu ya. Jadi nggak mudah terprovokasi juga gitu ya. Oke.
Oke, terima kasih Mbak Novia masukannya. Tetapi ini bagus sekali ya, yang itu memang realitas kok, memang di lapangan seperti itu ya, realitas seperti itu terjadi. Saya pernah datang ke daerah Larantuka di daerah NTT. Di sana itu toleransinya luar biasa banget. Jadi ketika saya ke sana, ini ya orang saja bilang ini, Bu, kami itu memang di sana mayoritas Nasrani ya kalau di NTT yang Larantuka itu. Jadi minoritas kalau yang Muslim gitu. Tetapi luar biasa di sana toleransinya. Jadi ketika puasa mereka sebagian juga toleransi berpuasa loh. Saya juga heran juga ya. Walaupun mungkin puasanya tidak sepenuh yang dilakukan oleh umat Islam. Terus ketika setiap terawih, jadi tidak hanya hari raya aja, jadi setiap terawih itu karena masjidnya jarang sehingga sholatnya kan sampai ke jalan-jalan tuh, sholatnya tepat untuk sholat. Itu mereka jaga gitu ya, mereka jaga yang orang Nasrani mereka menjaga kegiatan agar kegiatan sholat terawih itu berjalan dengan hikmat. Itu tuh mereka bercerita, dan saya pada waktu itu memang pas lagi berkunjungnya pas lagi bulan puasa gitu ya, walaupun intinya karena kami karena di sana minoritas yang Muslim sehingga ya mereka menganggap tidak puasa gitu ya. Jadi artinya dari segi kalau saya kok di rumah terbiasa kalau nggak puasa macam-macam yang segar-segar. Jadi kalau di sana karena menganggap bahwa mereka tidak puasa gitu ya. Jadi ya biasa aja, tapi nggak apa-apa. Itu adalah memang sudah tradisinya di sana seperti itu, nggak masalah. Tapi intinya bahwa toleransinya itu sangat tinggi sekali. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin ada masukan lagi, Mas Mustaqim. Ini Mas Mustaqim rapi banget ya ininya ya. Waduh, luar biasa deh. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kelompok yang ini kelompok 3 sudah ya. Sorry. Oke, gini. Saya malah mau bertanya gini. Tadi pengaruhnya ya. Lalu ini lagi perilaku ya, terkait dengan perilakunya yang terkait dengan pengaruh. Sebentar, ini tadi saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Oke, kan kita tadi membahas bagaimana pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap pola perilaku bangsa Indonesia. Nah, ini sekarang pertanyaan saya sama dengan yang tadi di atas. Bagaimana ya mengajarkan atau integrasi yang seperti apa di dalam proses pembelajaran agar perilakunya, nah ini ya perilaku siswa nanti ini ya ke depannya itu menjadi perilaku yang sesuai dengan perilaku bangsa Indonesia, artinya sesuai dengan perilaku begitu ya. Nah sekarang kan seperti yang sekarang Anda ketahui rasa hormat, bukan rasa siswa, jangankan siswa deh, mahasiswa aja juga mohon maaf ya, terkadang sama yang lebih tua atau sama dosen itu rasa hormat dan sopan santun itu berkurang. Sebagai contoh ini ya, saya masih di ruang dosen, ada mahasiswa masuk nyelonong aja gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu mahasiswa kita, karena kan saya nggak hafal ya yang masuk ini itu apakah mahasiswa kita atau bukan. Nah, saya akan tegur, Mbak, kamu itu masuk ke ruang dosen, saya bilang gitu. Banyak dosen di sini, kamu nyelonong aja gitu. Apakah itu yang diajarkan oleh orang tua kamu? Itu mahasiswa. Nah, hal-hal yang sepele ini kalau dibiarkan itu nanti perilakunya udah bukan kayak perilaku seperti kita orang timur gitu ya. Nah, budaya-budaya ini yang perlu kita pertahankan ini, sopan santun, masuk ke rumah itu harus ketuk dulu gitu ya. Ya hal yang sepele lah. Terus kalau bicara dengan yang lebih tua itu harus bagaimana gitu ya. Nah, kebanyakan ini saya temukan juga ke mahasiswa ya. Kadang-kadang kalau zamannya saya dulu kuliah mau berhadapan dengan dosen konsultasi itu saya tuh sampai tahajud gitu ya. Jangan sampai salah ngomong, jangan sampai menimbulkan masalah. Tapi sekarang mahasiswa tuh malah ngatur dosennya. Contohnya ini tadi ya, seperti tadi ini saya emang agak sedikit ini banget. Saya nggak mau dosen itu diatur mahasiswa gitu ya.
Jadi itu salah satu contohnya. Kadang-kadang mahasiswa tuh dengan enaknya, Bu Min, saya mau konsultasi. Bu Min besok datang ya. Saya jawab gitu ya. Padahal saya tuh dulu kalau mau konsultasi luar biasa nunggu di depan gitu ya. Menunggu antrian. Kalau sekarang enggak. Dengan enaknya seperti itu. Kadang-kadang mahasiswa pun ketika WA pun nggak ada sopan santunnya gitu. Pasti saya tegur, Mas, Mbak, kamu itu kalau bicara dengan orang yang lebih tua, apa sih nggak dengan istilahnya orang kalau masuk itu kulun nuwun. Kalau kamu bukan Islam, ya selamat pagi Bu Min, selamat pagi Pak dosen, Pak guru, dan sebagainya. Jadi nggak waton langsung seperti ini. Biasanya saya langsung tegur atau nggak saya jawab gitu ya. Nah, kayak gini ini sepertinya udah hampir kalau dibiarkan bisa hilang ya ininya kita ada timur kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana ya yang harus dilakukan oleh seorang guru ya untuk mempertahankan atau menjadikan perilaku siswa itu tidak perilaku yang kebarat-baratan ya. Perilaku yang sesuai dengan ideologi kita gitu ya. Nah, apa yang perlu Anda lakukan untuk menjadikan siswa itu memiliki perilaku yang masih menghargai sopan santun, menghargai toleransi, menghargai yang lebih tua gitu ya, sesama teman gitu. Nah, apa yang Anda harus atau strategi apa yang harus Anda lakukan untuk menjadikan perilaku siswa itu menjadi perilaku yang baik. Monggo silakan. Karena gini Mas Mbak, orang tua sekarang juga gini ya. Orang tua sekarang itu kalau anaknya mendapat nilai matematik jelek tuh dia tuh udah bingung. Ya. Guru les dipanggil. Terus kamu pokoknya nggak boleh keluar karena kamu dapat nilai jelek gitu ya. Tapi ketika perilakunya siswa itu berani sama gurunya, itu malah dibela gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti yang kayak ginilah yang maksud saya kalau bisa ke depannya tidak ada. Jadi ini Anda sebagai nantinya menjadi calon guru yang profesional tidak hanya pintar memberikan ilmunya saja, tetapi pintar juga dalam membentuk karakter siswa, gitu ya, dalam membentuk karakter siswa yang nantinya menjadi karakter yang baik, gitu ya. Jadi menganggap bahwa memukul atau menusuk dari belakang itu adalah hal yang tidak baik, gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi sebaiknya memang harus dilatih atau dibiasakan nih, dengan proses pembelajaran di kelas. Monggo silakan. Mungkin ada yang bisa punya solusinya. Kalau saya Ini ada yang mau ke kamar mandi, silakan Ibu Min. Saya mohon izin ke monggo, silakan. Asal kamar mandinya tidak sampai balik 1 jam gitu enggak ya? Kamar mandi. Monggo silakan. Ya gimana Mbak? Saya mohon izin menyampaikan terkait pandangan saya. Ini Mbak siapa ya? Saya Novia dulu. Oh Mbak Novia lagi. Gimana Mbak Novia? Kalau Dan 2 kali ya, saya kasih centang 2 kali. Gimana Mbak? Kalau menurut saya, anak-anak sekarang itu harus diberikan contoh dan ditatar yang benar-benar real. Jadi kalau menurut pandangan saya, anak tersebut jika tidak diberikan contoh yang nyata dan mereka tidak bisa menerima dengan pemikirannya dia tidak akan menerima dengan mentah-mentah apa yang harusnya mereka lakukan. Sebagai contoh, kalau mau WA, kalau sekarang kan umumnya WA gitu, mau WA gurunya atau biasanya kalau anak-anak itu mintanya materi. Nah, itu caranya tuh bagaimana? Itu harus kita beri contoh dulu. Nanti pertama tuh harus salam dulu, harus minta maaf dulu karena sudah mengganggu waktunya dan lain sebagainya. Soalnya anak-anak sekarang kan tidak minta materinya yang tadi Bu, gitu. Tidak di akhir percakapan tuh tidak mengucapkan terima kasih atau jadi kayak teman sendiri ya, kayak dengan teman sendiri. Nah itulah yang rasa hormatnya tuh bukannya tidak dihormati, tapi bukannya tidak minta, bukannya minta dihormati ya, tetapi bagaimana siswa itu kepada gurunya gitu ya. Jadi kalau saya di kelas itu saya beri contoh. Nanti kalau WA
guru itu seperti ini baiknya. Pertama salam dulu, minta maaf dulu kalau kalian sudah mengganggu waktunya. Baru menyampaikan apa maksud kamu WA gurunya. Lalu di akhir jangan lupa sampaikan terima kasih kepada gurunya karena sudah meluangkan waktu untuk membalas ataupun membuka chatnya begitu Ibu. Kalau sudah dibalas dengan gurunya, kamu usahakan balas terima kasih juga. Jangan cuma dibalas, cuma dibuka aja sudah tanpa ada balasan lagi dari kalian gitu. Jadi selain itu juga saya juga kalau di SMA 1 karena saya PPL di SMA 1 sekarang Bu, anak-anaknya itu sudah lumayan oke tentang kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalau kita ketemu di lobi, lorong gitu-gitu, anak-anaknya tuh pasti salam, pagi Bu, siang Bu, sore Bu, begitu. Cuman ada beberapa siswa yang saja kalau misal berkontak melalui WA yang tidak secara langsung, memang mereka bingung mungkin menurut saya. Mereka bingung caranya menyampaikan yang baik kepada gurunya. Begitu. Terus kalau soal bagaimana membiasakan soal toleransi itu bisa dengan toleransi atas keberagaman, bisa dengan rolling tempat duduk. Jadi tidak setiap minggu itu sama terus lokasi tempat duduknya. Itu Bu. Lalu guru juga mengingatkan kalau di sini kalian itu juga diminta untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi teman-teman yang lain, jika ada teman yang berani mengungkapkan pendapat, janganlah disoraki atau kalau salah janganlah diolok-olok begitu. Biasanya saya sering mengingatkan seperti itu Bu. Soalnya pernah ada kasus ada yang anak salah menyampaikan, istilahnya tidak tepat gitu Bu. Gini malah disoraki sama teman-teman yang lain. Kalau saya malah saya bela, ini sudah berani menyampaikan pendapatnya, teman-teman yang lain tidak mempunyai hak untuk menghakimi anak yang menyampaikan pendapatnya meskipun salah. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Novia. Itu adalah contoh-contoh praktis ya di dalam proses pembelajaran yang membiasakan siswa. Kalau ada teman yang menjawab salah, jangan disoraki. Itu adalah memang contoh yang tidak bagus ya. Sekaligus membiasakan siswa dalam membentuk karakter yang bagus, yang baik gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Novia sudah jadi guru ya. Pengalamannya kayaknya itu tentang di kelas gitu ya. Oke. Belum saya baru PPL ini aja Bu. Oh gitu. Oh iya. Sebelumnya mungkin pernah belajarnya di lingkungan kerja sebelum saya ikut PPG ini. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi? Ya. Selain dari Mbak Novia terus nih yang lain nih, monggo. Oke. Ya, Mbak siapa nih? Mbak Mutiara yang hilang. Iya, Mbak Mutiara gimana? Ya Pak, dari saya itu untuk kebiasaan peserta didik maupun guru ataupun memulai kata-kata yang baik itu dengan mengondisikan kelas itu pada saat setiap awal pembelajaran itu diberitahu pada peserta didik bahwa pada saat mau izin ke kamar mandi atau mau izin bertanya dan sebagainya itu angkat tangan. Pada saat ibu guru berbicara itu perhatikan, tidak boleh mengkata-kata. Jadi kesepakatan di awal itu pada saat pembelajaran tidak boleh ada yang memakai HP, jadi fokus pada ibu. Tapi pada saat nanti ibu memberikan sebuah tugas itu bisa melihat HP seperti itu. Dan hal-hal yang lain seperti membuang sampah harus ada tempatnya. Dan memang pengkondisian itu dari awal setiap mau memulai pelajaran selalu ditekankan kepada anak-anak seperti itu. Kalau dari saya itu, jadi anak-anak akan terbiasa dan anak-anak juga akan belajar. Oh ya ternyata seperti ini cara bicara dengan seorang guru, seperti ini cara kita melakukan pendapat yang benar. Jadi itu kayak. Ya Mbak. Terima kasih Mbak Mutiara. Itu contoh-contoh yang sederhana tapi memang harus dibiasakan ya Mbak ya. Supaya perilakunya itu memang perilaku yang bagus gitu ya.
Ya itu tadi, sehingga jangan sampai generasinya generasi yang berani melawan guru juga. Makanya ada viral juga kan. Sekarang guru keahliannya tidak hanya pintar mengajar, tapi harus juga pintar bela diri. Karena itu tadi, kalau siswanya ditegur yang datang orang tuanya. Itu banyak kasus kayak gitu tuh. Oke ya, jadi memang perlu ada bela diri juga, dan banyak kan juga siswa berani melawan gitu ya secara fisik, itu bahaya banget itu. Makanya saya kadang-kadang, ini yang salah siapa ya, yang salah pendidikannya apa, yang salah gurunya, atau yang salah kurikulumnya dan sebagainya, itu pasti akan menjadikan orang lain akan bertanya gitu, seperti itu. Oke. Mas, Mbak, saya mohon maaf, ini karena saya jam 11 harus ngajar luring di Pasca. Saya sudah ditunggu oleh mahasiswa S2 PGSD jam 11 ini ya, jam 11 ini ya. Jadi saya harus persiapan ngajar juga, jam 11 saya ke sana. Oke, kita ketemu. Nah, ini sekarang ya, sekarang saya tanya lagi deh. Sebetulnya jadwal saya itu hari apa ya? Hari Senin Ibu jam 1 siang. Hari Senin jam 1 siang. Itu sudah pasti ya jadwalnya, dan itu luring ya? Iya, Itu luring ya? 4 Ibu. Oke, jam 1 siang ya. Itu agak repot memang ya, jam 1 siang itu kok Senin itu saya tuh full ngajar. Nah, sementara ini terus terang selama beberapa minggu ini saya ngajar, saya mendampingi itu ya, akreditasi S3 kajian budaya. Dari situ saya kebetulan, karena saya jadi asesor, ya jadi asesor internal dan asesor di BAN PT juga, asesor di Lamdik juga, sehingga tugas saya itu memang tidak hanya mengajar saja, tapi saya juga harus mendampingi program studi agar bisa mencapai akreditasi yang unggul gitu. Nah, kebetulan kemarin Senin kita sudah rapat dan kita sudah dijadwal, ternyata setiap hari Senin setelah jam 1 saya harus mendampingi dalam pembuatan berkas-berkas terkait dengan akreditasi. Lalu ini saya mohon, bisa nggak diganti kalau kayak jam-jam gini? Karena Selasa saya ngajar jam 10 ya, sebetulnya jam 11 ini saya ngajar lagi secara luring. Atau mungkin Selasa diganti, saya minta Selasa diganti yang siang gitu. Karena kalau Selasa jam 3 saya harus ngajar lagi mahasiswa PGSD juga. Bisa nggak kalau kita kira-kira Selasa gitu, nggak Senin, Selasa itu bisa nggak? Coba nanti saya carikan ruang di Mas Putra atau Mas Sigit dulu ya. Selasa jam berapa, Mbak? Saya bisanya bisanya lebih aman dan tenang itu gimana kalau ini kalau saya ngajar bisa jam 10 kalau selesai jam setengah ini seperti ini jam 11 kan agak mepet ya waktunya ya. Kalau seandainya setelah jam 12 jam 1 gitu bisa nggak hari Selasa? Ada jadwal nggak? Hari Selasa jam 1 sampai 3-nya jadwal asli Bu Dewi, Bu, teknologi. Oh gitu. Jadi nanti mungkin paginya atau malah jam 3-nya Bu, di hari Selasa. Jam 3 sore? Atau gini, nih ya sudah dia beralih aja deh kayak gini deh, jam setengah 10 sampai jam 11 ini bisa nggak? Di hari Selasa, nanti saya cari. Hari Selasa bisa Bu, kalau ini kan Bu Leni itu setiap jam 3 sore. Nanti bisa kita agendakan dulu, karena kan ini yang untuk jadwalnya kan Bu Mintasih dulu untuk yang request. Jadi nanti bisa Bu Mintasih dulu. Oke, berarti kita jam pagi. Minggu next week ya. Next week Bu. Ya, kita luring ya. Mas ya, saya tuh lebih suka luring sebenarnya. Luring besok Selasa ya Bu ya? Ya, luring. Toh Selasa besok kan juga semuanya luring toh, biasanya luring toh. Nggih, oh iya. Nanti coba kami kalau luring nanti kalau pagi kami carikan Bu untuk ruangannya Bu. Oke. Jam setengah 10 ini lah saya nanti ngajar. Saya ngajar jam setengah 8 sampai jam 10. Nanti saya jam setengah 10 saya. Kalau untuk ruang kelas itu sebetulnya kalau yang lebih banyak tersedia, karena kan
mungkin di sore hari karena banyak dosen itu yang pada merubahnya kan dari sore ke pagi hari atau Tapi siang. gini Mas, Iya. gini Mas, saya kasih tahu ya. Iya. Ternyata ini seperti kayak tadi saya pagi ngajak, itu banyak ruang kosong gitu ya. Oh, banyak Sebenarnya Bu, malan Bu. ya, jadi gini loh, makanya kadang tuh ada dosen yang ngajar digabung kayak gitu atau yang Oh, di gitu. gitu. Jadi sebetulnya memang secara tertulis penuh. Nggih, lah nggih. Ada yang kadang-kadang sih, aduh kok eman-eman ya ini ruangan kosong nggak dipakai Oh gitu iya. loh. Oke, siap Dari Bu. pagi Nanti itu, coba tak komunikasikan dengan ya, Pak Sigit juga dengan dosen. coba di Nggih. Sigit. Makanya kalau Selasa antara jam 10:30 sampai jam setengah 11, setengah Jam 10, setengah 10. setengah 10 sampai jam 10. Coba ini saya tanya-tanya di antara itu dosennya siapa aja yang ngajar. Nanti kalau bisa di itu saya itu ya Mas ya Mas. Iya Bu, siap Bu. Nggih, Ya, makasih makasih. banyak Bu. Saya akhiri ya. Terima kasih. Ya, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbak tadi sama yang PJ-nya tuh. Nggih, Bu. Terus Bu, memang keadaannya kayak Ya. gini. Kemarin Ya, kan kayak gitu dulu ya. Iya Bu, iya. Ya, sampai ketemu. Iya Bu, Thank you. iya, ya Assalamualaikum. mari Bu, mari nggih.